anak payah nurut boleh tidak, anak payah sumumbo boleh bungo. Itu maha mampu Allah bolak-balik. Tetapi dalam ajaran kita agama Islam, oleh Rasul memberikan kita langkah-langkah untuk kita hadapi segala situasi itu dengan penuh kaifiat dan juga proses-proses melalui syariat dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan sebagai konsep ikhtiari, konsep usaha. Karena itu kita tidak boleh berhenti menyampaikan salat wa salama pada beliau, keluarga dan ashabnya sekalian. Muslimin jamaah salat yang mulia, hari ini serentak oleh pemerintah mengajak kita untuk menyampaikan tazkirah, peringatan tentang musibah, baik itu ta'un sebagaimana tersebut dalam hadis. Ta'un disebut dalam hadis rawahu Bukhari lagi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ta'un, ditanya tentang ta'un. Ta'un itu diterjemahkan dengan ta'un, diterjemahkan dengan kolera, diterjemahkan dengan berbagai macam, hingga hari ini COVID-19 pun dimasukkan dalam kategori itu dengan nama yang diberikan oleh medis WHO. Tapi yang mau disampaikan bahwa penyakit itu ada, yang memberi penyakit itu Allah, ada penyakit itu. Walaupun kadang-kadang bisik sana, bisik sini, pak kedai kopi, banyaknya kedai buka-buka, kedai buka-buka, terserah. Tetapi Al-Quran menyebutkan musibah itu nyata. Hadis menyebutkan wabah itu ada. Justru karena ada wabah, maka ada doa tolak bala, yang dalam salah satu kalimat doa tolak bala, anil wabah, ya Allah jauhkan kami dari wabah, wabah. Anil ta'un, ya Allah jauhkan kami daripada ta'un. Berarti penyakit itu ada, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka ingat penyakit, ingat yang memberi penyakit. Ingat musibah, ingat yang memberi musibah. Kenapa? Karena maha kuasanya Allah lah terjadinya segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan cara dan memberikan solusi menghadapi musibah-musibah itu. Hamba Allah yang berbahagia, kita lihat salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran surah At-Taubah 51, ketika Nabi Muhammad memberi semangat kepada umat, memberi semangat kepada masyarakat, memberi semangat kepada publik, memberi semangat kepada komunitas, memberi semangat kepada society, masyarakat umum, sehingga Allah menurunkan ayatnya untuk memberi semangat kepada umat melalui nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Hai Muhammad, pegah ba umat. Kami kata pegah kamu kubur, nya anak pegah kamu kubur. Pegah-pegahnya kamu kubur, dia kata pegah kamu kubur. Maka Allah dipegah ba Nabi. Katakan oleh Muhammad, la yusibana,
tidak akan menimpa kita, tidak akan, lan itu tidak akan pernah terjadi. Musibah yang menimpa kita, mau corona, mau tahun, mau wabah, mau apa saja, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada corona, kita jangankan tahu penyakit corona, menanyah dan mendengar. Walaupun sekarang kita dengar banyak istilah-istilah, tapi dalam ilmu Allah sudah tahu. Penghujung 2019 ada corona, Allah sudah duluan tahu, karena sudah tercatat dalam ilmu Allah, illa ma kataballahu lana. Huwa maulana, ialah Allah penolong kita. Maka ketika terjadi musibah, posko kita adalah kembali kepadanya. Nyo Allah Subhanahu wa taala, kamu hamba lain kering-kering, tak sanggup kami cegah musibah ini, kecuali Engkaulah yang mengangkat segala penderitaan ini, segala ujian ini, segala cobaan ini, segala penyakit ini. Tetapi walaupun kita bermunajat kepada Allah, tidak ada salah satu ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan, hai hamba Dun, bila kata kena musibah, buat wek-wek kiwa, kenapa hukum-hukum? Tidak ada. Hai hamba Dun, bila kata ditimpa penyakit, jangan berusaha sembuh ya, wek-wek kiwa. Tidak ada. Berarti musibah itu diberikan oleh Allah agar hambanya juga cerdas bagaimana menghadapi musibah dan bagaimana mencari upaya-upaya agar terhindar dari musibah, walaupun tidak bisa lari dari musibah. Lari dari musibah tidak bisa, tapi mencari cara untuk jauh dari musibah itu perintah. Walaupun kita minta cara, mana cara? Sehingga untuk kita mana cara? Mana kita cara? Ada minta cara, mana cara? Tapi minta caranya boleh. Oleh karena itu, maka kita diperintahkan oleh Allah secara syariat untuk menempuh upaya-upaya, usaha-usaha untuk mendapatkan sayangnya Allah, bahwa kita telah berusaha. Urang gafir berusaha supaya kaya, karena anak lagi doa gafir. Urang rumah diperintahkan berusaha kuat, karena anak doa rumah. Urang sakit berusaha untuk sembuh, karena doa lagi sakit. Corona virus disease 19 COVID-19 ranah penyakit yang justru sangat berbahaya dan itu tidak terlihat oleh kasat mata. Wajar orang-orang awam tidak percaya itu. Orang awam tidak percaya dia. Dia anggap corona itu seperti kambing, itu hijau kalau putih. Tapi corona kalau pikir coronanya binatang baru. Padahal corona adalah jenis virus tidak terlihat mata. Sekira terlihat mata, mudah. Karena itulah maka segala sesuatu itu disandarkan kepada ahlinya. Bicara penyakit, front ahlinya adalah dokter. Maka yang menjadi rujukan daripada penyakit adalah kata dokter. Bicara agama, sandarannya adalah ulama. Yang menjadi rujukan adalah perkataan ulama. Bicara jembatan adalah kata insinyur, engineering. Maka yang kita ikuti adalah konsep insinyur. Penyakit berkaitan dengan
mengikuti prokes, prosedur kesehatan adalah bahagian daripada wa ulil amri minkum. Maka kita berkewajiban mematuhi pemerintah dalam hal kebaikan, yang salah satunya adalah ingat COVID, ingat masker. Pencegahan. Sedangkan dari segi yang memberikan, ingat COVID, ingat Allah Ta'ala. Dari segi pencegahan, ingat COVID, ingat masker. Jadi terjadi penempatan. Kenapa? Karena bukan masker yang mampu mencegah penyakit, tapi masker itu adalah bahagian daripada kita berusaha, dan itu perintah agama. Maka pakailah masker, apalagi gratis pada hari ini. Hamba Allah jamaah yang mulia, kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah tawakal, dan itu adalah ayat Al-Quran. Sambungan ayat yang kita bacakan tadi, huwa maulana, disambung ayat Allah sebagai penutup, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang mukmin itu setelah berusaha, setelah yakin penyakit itu Allah yang berikan, dan dia juga berusaha, berupaya, yang kotor berupaya bersih, yang sakit berupaya mencegah, preventif, ikhtiar bahasa agama, lalu berusaha itu diiringi dengan tawakal. Ya Allah, sehubungan dengan COVID sudah kami upayakan, kami sudah berupaya jaga jarak, kami sudah berupaya cuci tangan, kami sudah berupaya pakai masker. Baru wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka segala sesuatu itu kami perserahkan kepadamu ya Allah. Kita telah berbuat dengan syariat, kita telah menempuh langkah-langkah. Oleh karena itu tawakal itu adalah perilaku manusia, perilaku seorang hamba menyerahkan segala persoalan kepada Allah setelah ia berusaha dalam konsep ikhtiari, karena dia adalah manusia berserahkan kepada Allah. Seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah anil tawakkuli, bicara tentang tawakal, ya Rasulullah, kalaulah saya bertawakal, apa yang mesti saya lakukan terhadap unta ini? Karena Nabi sahabat hana kita unta, padahal unta hana keliwet, kalau mau dia. Unta itu tak masuk kategori binatang ternak yang jinak. Bahkan si unta hana payah upah, tinggal rahim baido, dan disebut dalam Al-Quran ala sawaf, menyembelih unta sambil berdiri. Bahkan karena unta anak keliru dari rumah dia lempau. Tapi Nabi mengatakan kamu mesti mengikat unta itu baru tawakal. Padahal unta jinak, unta anak keliru. Tapi kalau Nabi ikat untamu baru berserahkan diri kepada Allah. Apalagi rumah yang keliru, apalagi kambing yang keliru, wajib ikat baru berserahkan kepada Allah. Itu kalau bicara unta. Usahanya adalah ikat, tawakalnya beliau Allah. Tajuk hadisnya takiyah lain. Pane unta, unta, pak guru unta, Honda. Maka kunci Honda, kunci teku-teku boleh. Jujur Allah Ta'ala. Itu tidak ada kalau ada kunci teku dan sebagainya. Jadi tawakal itu setelah berupaya. Maka hari ini kita berdoa kepada Allah dengan teks doa Allahumma dafa'an nasu awal bala. Ya Allah, kiranya Engkaulah yang mampu menolak bala, idfa'. Dan
terpapar corona. Terakhir kemarin seorang dokter spesialis ahli bius pun meninggal dinyatakan karena COVID. Meninggal itu janji Allah. Diagnosa sebab karena COVID itu membuat keresahan kita. Maka ya Allah, Engkaulah yang maha mampu merafa dan mendafa bencana ini. Jadi lengkap kita lewatkan aturan-aturan yang Allah sebutkan itu. Ada doa, ada upaya, ada menyerahkan diri tawakal, ada semuanya. Jika itu kita alami sebuah penderitaan, maka itulah ketentuan Allah. Hamba Allah jamaah yang mulia, hadis menyebutkan, idza sami'tum fihi, ujung saya ambil, hai umatku, ketika engkau mendengar informasi, ketika engkau membaca koran, ketika engkau melihat televisi, ketika engkau mengikuti media sosial, ada di satu negeri itu adalah wabah at-ta'un, dalam hadis corona istilah sekarang, fala tadkhulu fihi, jangan kamu datang ke negeri itu. Inilah pemerintah membuat aturan. Orang Aceh dibatasi ke Medan, orang Medan dibatasi ke Aceh. Itu hadis yang menyebutkan fala tadkhulu fihi, jangan masuk ke negeri itu. Dan orang yang sudah ada di negeri itu, fala tufirru minhu, jangan juga engkau lari dari negeri itu yang menyangkut ke tempat lain, yang dalam tamang baik tamang, yang kena dalam baik duit, selama itu dinyatakan wabah. Nyan hadis Al-Quran, hadis jiwet bengeh di Quran, nyepuk kai teman kitanya, tapi baik sampai bengeh ke Nabi, karena Nabi yang mengatakan itu benar-benar penyakit itu tertular. Hamba Allah yang mulia, maka upaya yang kita lakukan ini bahagian daripada ikhtiar. Selanjutnya kaidah usul fikih juga diramu daripada hadis Nabi, la darara wa la dirar, jangan berbuat yang berbahaya dan jangan membahayakan orang lain. Itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak pakai masker, cinih berjen, semua virus-virus dihinggap di mulut orang, bahaya orang. Draw na bahaya, panai bahaya kalau kulit kalau draw na bahaya, gak bahaya. Orang lain bersih labah lain dong tanya cinih ilok labah tanya, iganya na bahaya, getanya bahaya. Maka la darara wa la dirar, baik bahaya God pun baik bahaya God. Baik dapat pakai rumus tanya, baik dapat gak hadis lain, banyak baik bahaya God, bahaya God panai tak kira. Nya hadis tanya, yang hadis Nabi bahaya God baik, bahaya God baik. Maka pakai masker, nyokan pesan sponsor. Saya tanpa tek khutbah hari ini pun sudah jauh hari kita angkat masalah penyakit ini. Kebetulan pemerintah mengingatkan kembali, tolonglah para khatib memberikan penerangan agama kepada masyarakat. Katakan bahwa ada ayat-ayat musibah, musibahnya kalau MN memang musibah, COVID-nya musibah. Ada yang namanya penyakit, ada semua. Tapi karena kita mungkin banyak baca Quran, tidak banyak baca hadis, seolah-olah Nabi tidak bicara tentang wabah. Tentang Al-Quran hanya masalah wabah. Padahal itu berat amat. Inilah kita mengingat kembali sebagai upaya ikhtiar, kehati-hatian. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah sungguh mencoba kita, menguji kita dengan segala sesuatu walaupun sedikit. Syai'in itu nakirah, orang ngaji namu. Allah mencoba kita dengan segala sesuatu
bisa dicoba dengan harta, dengan anak, dengan pangkat, dengan jabatan, bisa dicoba dengan situasi dan keadaan, bisa dicoba dengan perintah, dengan upui badai Tuhan, bisa dicoba dengan penyakit, dengan upui mutatam, mukadkan, mudadami, dengan kalam ya Allah. Minal khawfi, yang salah satu bentuk ketakutan, salah satu bentuk ujian adalah ketakutan. COVID-19 ini bentuk ketakutan. Nah, udah, lu kahek pre corona ngar dulu dong. Pre, punya memangnya apa? Hawa, kan hawa sih kan lagi, nah, makanya orang cehna dari kena corona, ada lagi hibe, kan lagi benar. Tapi yang sudah kena itu adalah ketakutan bagi kita. Maka kita mohon dilindungi dari ketakutan ini. Efek daripada ketakutan berembes kepada kelaparan. Maka Allah setelah menyebutkan minal khawfi ataf wal ju'i, dan bisa menyebabkan juga kelaparan. Anjir tamukar, anjir ini, anjir itu. Mana baju tabah gede pokok 2 malam. Alhamdulillah matanya kita mendoa sampai Pedro batikan anjir. Bisa terjadi resist ekonomi, bangkrut keuangan, dan terpuruknya kehidupan masyarakat bisa gara-gara ketakutan. Maka kami mohon Allah yang mengangkat dan yang menjauhkan bala ini, dan seterusnya dalam ayat itu. Intinya hamba Allah yang berbahagia. Kita tidak berdaya, kita lemah, maka kita membutuhkan Allah yang maha kuat. Kita miskin, membutuhkan Al-Ghaniyyu, Allah yang maha kaya. Kita berpenyakit, kita diderita oleh musibah, maka membutuhkan Allah yang maha menolong. Satu segi kita menguatkan tauhid kepada Allah, yakin ini musibah dari Allah. Segi yang lain kita berupaya karena itu perintah sebagai kita manusia biasa. Selebih itu kita bertawakal karena kita tidak bisa memprotes Allah, tidak bisa. Karena itulah sadar bahwa sebagai hamba memperbanyak beribadah kepada Allah, karena ibadah-ibadah kita inilah menimbulkan sayangnya Allah sehingga Allah menjauhkan musibah ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan dapat beraktivitas walau di tengah-tengah musibah corona seperti ini, dan kepada pahlawan-pahlawan corona yang ikut memberikan penyembuhan kepada masyarakat, ikut memberikan fasilitas dan juga pengobatan, alat pelindung diri, dan kepada para dokter yang sudah membantu pasien-pasien walaupun akhirnya dia dicabut juga oleh Allah. Kita doakan amal mereka itu menjadi satu kebaikan karena melakukan ta'awun, yaitu menolong sesama hamba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffaril jabbar, mukawwiril laili fin nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil zurri wal karamat. Ayyuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadan wattaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alhamdulillahi wahda sadaqa wa'adahu wa nasara abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu qararan li wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu idrafan li nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim
ma fi